Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Aura Santika dengan NIM 22501912399 dari kelas F. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sebelum praktikum terpadu. Pada video kali ini, TSP yang akan saya bahas yaitu tentang bab 4, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari bab 4 itu sendiri. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri itu ada 5. Yang pertama ada mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan standarisasi bahan baku serta sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang kedua, menetapkan permasalahan yang berkaitan dengan standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang keempat, melakukan pengelolaan data terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang terakhir, yang kelima, melakukan pencatatan serta pelaporan hasil standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu tentang pendahuluan dari bab 4. Apa sih standarisasi simplisia itu? Standarisasi simplisia merupakan rangkaian pengujian dan prosedur untuk menjamin mutu, keamanan, serta khasiat simplisia atau bahan alam obat yang digunakan sebagai bahan baku produk obat. Proses ini mencakup parameter organoleptik atau uji fisik, kimia atau kadar air, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif. Lalu untuk tujuan standarisasi itu sendiri yaitu untuk menghasilkan produk bahan alam yang bermutu, konsisten, serta aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya standarisasi, kualitas bahan baku obat bahan alam dapat terjamin sehingga keamanan dan khasiatnya tetap terjaga. Dilanjutkan langsung ke tugas sebelum praktikum nomor 1. Untuk soal tugas sebelum praktikum nomor 1 yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku atau simplisia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Untuk parameter mutu bahan baku itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu ada parameter non-spesifik, yang kedua itu ada parameter spesifik. Untuk parameter non-spesifik itu ada 5. Yang pertama ada susut pengeringan. Susut pengeringan itu memiliki definisi yaitu pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang ditetapkan, biasa dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius dengan interval 1 jam hingga berat di dalam botol timbang memiliki bobot tetap. Lalu untuk parameter non-spesifik yang kedua yaitu kadar air. Penetapan kadar air dilakukan untuk melihat ada berapa persen air yang terkandung di dalam simplisia yang dimana air merupakan media dari mikroba untuk berkembang biak. Selanjutnya, untuk parameter non-spesifik yang ketiga, yaitu kadar sari. Kadar sari dibagi menjadi 2, yaitu kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air. Yang membedakan adalah pelarut yang digunakan di mana untuk etanol menggunakan etanol, sedangkan untuk air menggunakan air jenuh kloroform. Kemudian dikocok selama 6 jam atau di orbital shaker. Didiamkan 18 jam, kemudian saring dan uapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan yang telah ditara. Kemudian di oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap.
Selanjutnya yang keempat, parameter non-spesifik yang keempat yaitu kadar abu total. Kadar abu total dilakukan untuk melihat senyawa anorganik, sisa tanaman, atau polutan di sekitar tempat tanaman yang digunakan tumbuh. Eh, Caranya yaitu ditimbang 2 gram simplicia, lalu dimasukkan ke dalam kras yang sudah ditarak. Lalu dipanaskan di atas hot plate hingga arang habis. Habis itu timbang. Setelah ditimbang, kemudian ditanur pada suhu 500 derajat Celcius dengan interval 1 jam hingga bobot tetap. Lalu untuk parameter non-spesifik yang terakhir yaitu kadar minyak atsiri. Kadar minyak atsiri dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman yang digunakan memiliki metabolit sekunder, yaitu minyak atsiri. Tanaman yang mengandung minyak atsiri biasanya memiliki aroma yang khas seperti lavender atau dengan nama latin Lavandula angustifolia. Selanjutnya untuk parameter spesifiknya, yang pertama ada makroskopis dan mikroskopis. Pengujian ini penting dilakukan untuk menentukan identitas dan tingkat kemurnian simplicia. Makroskopis dilakukan uji organoleptik, sedangkan mikroskopis dilakukan uji di bawah mikroskop dengan penambahan berbagai reaksi seperti kloral hidrat digunakan untuk melihat kristal yang dihasilkan. Jadi untuk makroskopis itu biasanya bukan menggunakan alat, melainkan menggunakan mata, dilihat secara mata telanjang, menggunakan hidung, menggunakan tangan, seperti itu. Selanjutnya untuk parameter spesifik yang kedua, yaitu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT ini penting dilakukan untuk menentukan identitas dengan cara membandingkan nilai RF yang dilakukan dengan kompendial atau FHI Farmakope Herbal Indonesia atau dengan senyawa penanda atau markernya. Contoh salah satu senyawa marker yang khas adalah sinansetin atau kumis kucing. Untuk selanjutnya, sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan di Farmakope Herbal Indonesia. Untuk pengujian sediaan di Farmakope Herbal Indonesia itu sendiri tidak dicantumkan dengan jelas. Namun jika bahan alam yang digunakan dibuat dalam bentuk sediaan tertentu seperti tablet, sirup, dan lainnya, maka dapat disesuaikan dengan jenis evaluasi tersebut. Kemudian selanjutnya dilanjutkan soal tugas sebelum praktikum nomor 2. Soalnya yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Untuk metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia itu ada 2. Untuk yang pertama itu ada spektrofotometri. Spektrofotometri itu merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektroskopi serapan ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan serapan atom. Untuk spektrofotometri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada spektrofotometri UV visible dan yang kedua ada spektrofotometri inframerah. Untuk spektrofotometri UV visible itu sendiri berdasarkan absorpsi cahaya oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet 200 sampai 400 nm dan tampak 400 sampai 800 nm, di mana menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai dasar perhitungannya. Biasa digunakan dalam mengukur kadar flavonoid, reaksi geser, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk spektrofotometri inframerah, yaitu berdasarkan absorpsi
radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan perubahan vibrasi ikatan kimia pada panjang gelombang 4.000 sampai 400 cm3. Fungsi dari spektrofotometri inframerah ini yaitu untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia yang ada pada sampel dengan mekanisme molekul akan menyerap energi inframerah dan mengalami vibrasi seperti stretching atau pemanjangan dan bending atau pembengkokan ikatan. Setiap jenis ikatan memiliki frekuensi vibrasi khas. Untuk jenis alatnya sudah saya lampirkan. Untuk alat yang biasa digunakan spektro UV visible itu ada di atas. Ada yang di atas, dan untuk yang spektrofotometri inframerah untuk gambar alatnya itu ada yang di bawah yang ada tulisan FTIR. Selanjutnya untuk analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia yang kedua yaitu ada kromatografi. Pengertian kromatografi itu sendiri didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu dan di dalamnya zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam adsorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion. Untuk kromatografi itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan sebagai metode standar untuk identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstrak herbal. Prinsipnya dari KLT itu sendiri yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. KLT juga digunakan dalam mengidentifikasi dengan cara menghitung nilai RF, yaitu jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak tempuh Ln atau fase gerak. Untuk contoh gambar dari KLT itu sendiri itu ada di situ, sudah saya lampirkan. Kemudian untuk kromatografi yang kedua yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Untuk KCKT itu sendiri digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstrak herbal. Untuk prinsip dari KCKT itu sendiri yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam dalam sistem bertekanan tinggi atau adanya pompa. Kemudian perbedaan KCKT dengan KLT itu yaitu pada fase diam yang berbentuk kolom dengan silika yang bersifat nonpolar yaitu silika gel C18. Untuk gambar alat KCKT itu sendiri sudah saya lampirkan. Kemudian untuk tugas sebelum praktikum nomor 3 yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Untuk rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi, untuk pengujiannya itu sendiri ada 7 pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI tersebut. Untuk pengujian yang pertama itu ada susut pengeringan. Untuk metode pengujian susut pengeringan itu dengan menggunakan gravimetri atau pengeringan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius hingga didapatkan bobot tetap. Selanjutnya untuk prinsip pengujian dari susut pengeringan itu sendiri yaitu mengukur kehilangan bobot akibat penguapan
zat-zat volatil seperti air maupun metabolit sekunder di dalam simplisia. Untuk parameter kunci yang diamati di sudut pengeringan itu persentase bobot yang hilang akibat pemanasan. Kemudian pengujian yang kedua yaitu kadar air. Metode pengujian yang digunakan yaitu destilasi azeotrop dengan menggunakan toluen sebagai pelarut nonpolar. Untuk prinsip pengujian dari kadar air itu sendiri yaitu menarik kandungan air dari simplisia dan mengukurnya. Untuk parameter kunci yang diamati yaitu persentase kadar air yang didapatkan. Lalu untuk pengujian yang ketiga yaitu kadar sari. Untuk metode pengujiannya yaitu ekstraksi berturut-turut menggunakan pelarut air dan etanol, kemudian dikeringkan hingga bobot tetap. Untuk prinsip pengujian kadar sari itu sendiri yaitu ekstrak diuapkan dan dikeringkan untuk mengetahui total padatan terlarut. Untuk parameternya yaitu berat ekstrak kering dan volume filtrat yang dikeringkan dalam cawan. Kemudian selanjutnya untuk pengujian yang keempat yaitu ada kadar abu total. Metode pengujian dari kadar abu total itu sendiri yaitu pembakaran atau pengabuan dalam tanur dengan suhu 500 derajat Celcius. Prinsip dari kadar abu total yaitu mengukur berat total senyawa anorganik, sisa tanaman atau polutan serta bahan anorganik lain. Untuk parameternya yaitu persentase abu total atau persen B per B. Selanjutnya untuk pengujian yang kelima yaitu KLT atau kromatografi lapis tipis. Metode dari KLT itu sendiri yaitu kromatografi partisi di mana fase diam berupa silika gel dan fase gerak berupa pelarut. Untuk prinsip dari KLT itu sendiri yaitu pemisahan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan gerak. Untuk parameternya yaitu pola kromatogram atau nilai RF, bercak, profil senyawa, kandungan simplisia. Selanjutnya, pengujian yang keenam yaitu kadar kandungan minyak atsiri. Untuk metodenya biasa menggunakan metode destilasi uap air. Untuk prinsip pengujiannya yaitu pemisahan minyak atsiri berdasarkan volatilitas senyawa serta bobot jenis masing-masing senyawa. Kemudian untuk parameternya itu sendiri yaitu volume minyak atsiri yang didapatkan serta simplisia jangan terlalu halus. Pengujian terakhir yaitu yang ketujuh, kadar flavonoid total. Untuk metode pengujiannya, kadar flavonoid total biasanya menggunakan spektrofotometri UV visible dengan reaksi kompleksasi AlCl3. Untuk prinsip dari kadar flavonoid total itu sendiri yaitu mengukur intensitas warna kompleks antara flavonoid dengan AlCl3 pada panjang gelombang tertentu yaitu 415 nm. Untuk parameternya itu sendiri yaitu konsentrasi flavonoid total atau miligram QA per gram. Untuk kesimpulannya yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam adalah proses krusial yang bertujuan menjamin mutu, keamanan, dan efikasi yang konsisten dari produk tersebut. Karena variabilitas intrinsik bahan alam, standarisasi mutlak diperlukan untuk mengendalikan faktor-faktor seperti identitas spesies, kadar senyawa aktif, dan batas cemaran atau misalnya mikroba, pestisida, atau logam berat. Dengan melakukan standarisasi yang ketat, mulai dari penanaman, pemanenan, pengolahan bahan baku, hingga formulasi sediaan akhir, dapat dipastikan bahwa setiap batch produk yang sampai ke konsumen akan memberikan efek terapeutik yang seragam dan aman, sehingga meningkatkan kepercayaan serta penerimaan terhadap pengobatan berbasis bahan alam.
Cukup sekian, video tugas sebelum praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.